Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rani Rashidah Sabrina, CGP Angkatan 8 Kota Padang, SDN 22 Ujung Gurun. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Perkenalkan, Bapak Fasil saya Bapak Santoso Situmorang SPD dan Ibu pengajar praktik saya yaitu Ibu Leni Marlina MKom. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus mampu mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya disiplin positif itu dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Disiplin positif. Cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal bukan akibat paksaan, pujian, ataupun hukuman. Motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia terdiri atas dua. Yang pertama motivasi eksternal dan yang kedua motivasi internal. Motivasi eksternal adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sedangkan motivasi internal adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi internal ini menciptakan murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan mereka hargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dengan cara menghindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Jadi, dalam motivasi perilaku manusia, sebaiknya anak kita memiliki motivasi internal, yaitu motivasi dari dalam, yang tercipta dari hati diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Sementara apabila kita memberikan penghargaan berlebihan dan juga memberikan hukuman, maka akan membuat anak diri kita mendapatkan motivasi eksternal. Nah, itulah yang harus kita hindari. Posisi kontrol seorang guru. Posisi kontrol seorang guru ada 5. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Posisi kontrol guru, penghukum, dan juga pembuat merasa bersalah adalah beridentitas gagal. Sementara posisi kontrol teman, memantau, dan juga manajer beridentitas sukses. Namun alangkah lebih baiknya kita sebagai guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Posisi kontrol seorang guru sebagai manajer yaitu guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersiapkan murid, mempersilakan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas masalahnya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara murid dan guru. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya menghasilkan murid yang mandiri. Keterkaitan antar modul. Dalam modul budaya positif, keterkaitan dengan modul 1.1 filosofi Ki Hajar Dewantara yaitu dengan menjalankan budaya positif di sekolah maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Kemudian kaitan dengan modul 1.2 yaitu nilai-nilai dan peran guru penggerak yaitu budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak diantaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Sedangkan
keterkaitan pada modul 1.3 visi guru penggerak. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Selanjutnya, budaya positif ini pada modul filosofi Ki Hajar Dewantara. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka kita dapat menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya sehingga tercipta pembelajaran yang menyenangkan. Kaitan dengan nilai-nilai dan peran guru penggerak, budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Kemudian pada visi guru penggerak, untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakasa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Refleksi modul 1.4. Di sini kami mendapatkan beberapa pertanyaan refleksi untuk dijawab pada modul 1.4. Pertanyaan pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Jawaban saya adalah, saya sudah mengerti dan memahami tentang konsep-konsep inti dalam modul budaya positif yang berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus dipahami dan diresapi dalam diri kita, diwujudkan dalam setiap tindakan, dan dibagikan pada rekan guru di sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari tentang hukuman dan penghargaan. Ternyata hukuman dapat berdampak pada psikologis atau mental murid dan penghargaan juga dapat berdampak kurang baik bagi murid, diantaranya dapat merusak kehubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Pertanyaan kedua yaitu perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini. Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari bahwa posisi kontrol yang pernah saya lakukan beragam, mulai dari penghukum, teman, pemantau, dan manajer, meskipun saya belum tahu sepenuhnya bahwa tahapan segitiga restitusi itu apa. Namun mulai sekarang saya akan selalu menggunakan posisi sebagai manajer karena saya sadar bahwa seorang guru harus menggunakan posisi kontrol sebagai manajer agar dapat menangani masalah dengan segitiga restitusi. Pertanyaan yang ketiga adalah pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda. Jawabannya adalah pengalaman yang pernah saya alami terkait penerapan konsep inti modul ini yaitu saat saya mendapatkan murid yang suka mengejek temannya. Saya melakukan langkah-langkah dalam segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat tertarik dan termotivasi untuk terus mengembangkan diri dan memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah dan akan selalu menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah di kelas ataupun di sekolah. Dan yang kelima, menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Dan yang harus diperbaiki adalah posisi guru harus sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda saat itu setelah mempelajari modul ini? Posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai penghukum, teman, dan pemantau. Perasaan saya saat itu diliputi rasa bersalah karena telah memberikan hukuman yang membuat siswa tidak nyaman. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya menjadi nyaman dan tenang karena saya menyadari bahwa komunikasi yang efektif dan mengetahui sebab akibat itu penting untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada murid.
Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekkannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menerapkan segitiga restitusi. Namun, saya hanya menggunakan 1 atau 2 tahapan saja seperti menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan, "Tidak apa-apa nak, setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan." Kemudian, tahapan memvalidasi tindakan yang salah dengan perkataan, "Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu." Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara semua stakeholder yang ada di sekolah seperti kepala sekolah, guru, pegawai, murid, dan orang tua agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas atau sekolah saja, namun juga di rumah dan di masyarakat, agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter saat berada di lingkungan sekolah atau di lingkungan dimanapun di mana. Terima kasih telah menyaksikan koneksi antar materi modul 1.4 dari saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.